Shalom, selagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Baik. Kok jawabnya baik? Ya kayak nggak ada sukacitanya. Masih semangat? Masih loh ya. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan kita dan kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surga, Bapa kami sama Tuhan Yesus, kami terima kasih buat kasih penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami pagi ini Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbing dan sertai kami Tuhan, kami percaya Engkau yang berbicara atas kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Masih ada sukacita? Nah, baik, kita akan melihat dari kedua bacaan tadi dari Yesaya dengan kitab Injil Matius. Dan di sini kita melihat dari tema yang di depan layar, kita sini menemukan jawaban dalam keraguan tentang Yesus. Di mana itu terdapat dari Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11. Nah, di sini teman-teman kita melihat dari Injil Matius ini, yaitu namanya seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis. Di sini kita melihat dari Matius ini, dalam bagian ini kita melihat sebuah peristiwa yang penuh yang dikatakan makna, di mana Yohanes Pembaptis yang ada di dalam pengajarannya, di sini dia mengirimkan utusan kepada Tuhan Yesus, yaitu muridnya. Nah, di sini kita melihat bahwa utusan ini dikirim kepada Yesus untuk mempertanyakan tentang Yesus. Di sini muridnya ini bertanya, maksudnya Yohanes Pembaptis menyuruh muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus yang berbunyi demikian. Engkaukah utusan yang diutus oleh Allah? Terus dikatakannya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Di sini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis itu mempunyai keraguan di dalam dirinya mengenai Tuhan Yesus. Jadi kita melihat dari Matius yang ayat pasal 11 ayat ketiga ini tentang pertanyaan ini. Terus pertanyaan ini muncul dari keraguan yang dialami oleh Yohanes. Terus meskipun dia sebelumnya sudah mengetahui akan datang yaitu juru selamat, yaitu Raja Damai, yang dikatakan Tuhan Allah, yaitu Yesus yang akan dikirim ke dunia. Jadi di sini penantian Yohanes sudah sangat lama menantikan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi di sini teman-teman, penantian ini sudah lama dinantikan oleh bangsa Israel. Dari mana kita lihat tadi dari kitab Yesaya, di sini pergumulan bangsa Israel itu sangat berat sekali. Karena di sini mereka mengalami yaitu tantangan demi tantangan, masalah demi permasalahan yang mereka alami. Di mana mereka di masa pembuangan di Babel. Di sana mereka berseru meminta akan ada seorang raja yang menyelamatkan mereka. Seorang raja yang seperti apa? Seperti raja yang kuat. Raja yang bisa membawa mereka keluar dari pembuangan itu. Di mana mereka itu berseru dan berharap agar mereka ditolong dan mereka dibebaskan dari pembuangan. Di mana? Di Babel. Di sini kita melihat bahwa seruan doa mereka meminta agar yang datang itu adalah seorang raja yang kuat, yang bisa berperang. Karena di mana mereka ini mengalami banyak sekali permasalahan hidup mereka, karena mereka di sini juga, karena mereka dibuang dari Babel ini adalah karena mereka ini karena tidak taat kepada Tuhan. Nah, setelah mereka di pembuangan itu, mereka ingat akan Tuhan, berseru meminta pertolongan agar mereka diselamatkan. Nah, jadi kita melihat juga akan sini, melihat lebih dalam tentang makna pertanyaan ini dari Yohanes
Pembaptis dari Matius. Di sini kita melihat Yohanes Pembaptis juga menantikan kedatangan sang juru selamat. Tapi sang juru selamat ini berbeda yang dinantikan oleh Yohanes Pembaptis. Di sini yang dinantikan adalah Raja Pencipta Damai. Di sini raja yang bisa menyelamatkan mereka dari segala dosa-dosa mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa hidup di masa kini kita juga masih terkadang meragukan yaitu kealahannya, yaitu tentang Yesus. Banyak sekali orang-orang juga meragukan atau keraguan tentang Tuhan Yesus itu di dalam dirinya. Jadi sini apa arti dari jawaban Yesus tentang tanda-tanda kerajaan Allah dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita masa kini. Dan mari kita membuka hati kita untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja yang benar-benar ya Raja yang mempunyai makna yang baik dalam hidup kita. Sebagaimana di sini kita melihat Yesus itu memang sudah datang ya di dunia. Untuk masa kini Tuhan Yesus itu sudah datang di dunia yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, hari ini kita memasuki advent yang kedua, yaitu hari penantian. Nah, penantian yang kita alami sini kita hanya memperingati hari penantian. Nah, sebagaimana kita melihat tadi hari penantian dari perjanjian lama, yaitu di kitab Yesaya dan juga dari Matius. Nah, sebagaimana di sini menantikan kedatangan Tuhan. Nah, sebagaimana di sini kita menantikan atau memperingati hari penantian ini bahwa Yesus itu benar-benar sudah ada di dalam diri kita. Cuman hanya diri kita saja yang belum merasakan dan belum benar-benar memaknai bahwa Yesus itu sudah ada sekarang. Dan Yesus itu sudah menebus dosa kita. Terkadang ketidaktaatan kita itulah membuat keraguan kita bisa melemah iman kita. Jadi di sini kita melihat dari yang pertama di sini pertanyaan Yohanes Pembaptis itu dari ayat yang kedua sampai yang ketiga. Di sini berkata Yohanes Pembaptis meskipun seorang nabi bangsa meragukan bahwa Yesus itu Mesias. Di sini yang dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang saleh saja bisa meragukan tentang kedatangan Tuhan Yesus dan bagaimana juga dengan kita. Nah, tapi di sini hanya kita melihat dari ayat 2 dan 3 ini sebagaimana keraguannya. Nanti kita di sini melihat jawaban yang tentang keraguan kita akan Tuhan. Di sini sebagaimana kita merefleksikan pribadi tentang bagaimana kita menghadapi keraguan dalam iman kita. Terus ini kita melihat yang kedua, jawaban Yesus membuktikan identitasnya. Di mana kita lihat dari ayat yang keempat dan keenam. Di sini Yesus menjawab, menunjukkan, membuktikan dirinya dalam pekerjaannya, yaitu kita lihat tadi orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang kusta disembuhkan, dan orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Dan juga di sini pengajaran di sini juga diberitakan kepada orang-orang yang miskin. Jadi teman-teman di sini kita sudah melihat jelas bahwa Tuhan Yesus ini sebenarnya mau mengungkapkan dirinya, mau mengatakan dirinya itu adalah Tuhan. Tapi itu belum waktu dan saatnya diketahui oleh orang banyak. Nah, jadi sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah benar-benar ada. Nah, juga di sini pada waktu itu juga kita melihat kan tadi dari bangsa Israel yang dari kitab Yesaya. Mereka di sini menantikan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, yaitu mereka menantikan tentang raja yang kuat. Jadi teman-teman, kalau menurut teman-teman di sini kalau mengalami masalah atau mengalami setiap tantangan dalam hidup, apa yang teman-teman nantikan? Apa yang benar-benar teman-teman ini
mau agar ada yang menjadi penyelamat bagi teman-teman. Seperti apa orangnya? Apakah teman-teman mau seperti ya orang yang menolong teman-teman itu seperti orang yang kuat, atau misalnya dalam sebuah pergumulan kita, seperti dalam pekerjaan atau keperluan kita, kebutuhan seperti uang dan banyak hal yang kita mau. Apakah kita mau ditolong oleh orang yang punya uang banyak, atau teman kita yang lebih tinggi karirnya dari pekerjaan, atau seperti apa? Nah, jadi teman-teman di sini, meskipun kita itu memerlukan seperti itu, tapi hal utama itu adalah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sebagaimana masalah-masalah yang kita alami, meskipun yaitu tadi yang sudah dijelaskan bahwa kita memerlukan ada yang bisa membantu kita dalam seperti itu, tetapi kita yang terutama itu adalah kita minta bantuan kepada Tuhan, yaitu pertolongan. Terutama kita meminta kesabaran untuk menghadapi setiap apa yang kita alami. Di sini kita lihat lagi maksud dan tujuan Yesus datang di dunia. Banyak tadi mengatakan dari perjanjian lama ini, mereka menantikan raja yang kuat, raja yang bisa menyelamatkan mereka dari perbudakan di Babel. Mereka maksudnya raja yang bisa memimpin mereka dalam peperangan. Nah, tapi di sini maksud dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu adalah, di sini kita lihat yang pertama, Kristus datang bukan sebagai pembuat mujizat. Nah, tetapi di sini sebagai kabar baik bagi dunia. Sudah jelas dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan kabar baik. Sebagaimana kabar baik ini yang akan disampaikan, yang kita sudah lihat tadi, sebagaimana dia melakukan banyak mujizat yang dilakukan. Nah, di sini yang kedua sebagai penggenapan janji Allah. Di sini Yesus datang juga ke dunia sebagai menjadi penggenapan. Nah, kita lihat lagi di sini yang ketiga, Yesus juga menjadi juru selamat yang menyelamatkan dan memulihkan. Kita lihat dari yang ketiga ini, Yesus datang untuk memulihkan. Nah, sebagaimana untuk memulihkan, yaitu memulihkan kita dari segala dosa kita. Memulihkan kita dari segala kelemahan kita. Yang terutama tadi kita melihat dari Matius 9 ayat 27 ke 31 di sini, mencelikkan mata orang yang buta, terus menyembuhkan orang lumpuh, terus mentahirkan orang yang sakit kusta, terus membangkitkan orang mati. Nah, disinilah Yesus menyatakan bahwa dia memulihkan orang-orang yang memerlukan yaitu kesembuhan. Nah, tapi ini bukan tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan kabar baik, yaitu kabar penyelamatan dosa kita. Dan di sini kita lihat lagi tentang Yohanes Pembaptis. Di sini pujian Yesus terhadap Yohanes Pembaptis kita lihat dari ayat yang ke-7 dan 10. Di sini Yohanes Pembaptis dikatakan bahwa ia adalah nabi yang lebih besar dari sekedar nabi. Dikatakan lagi Yohanes adalah yang diutus untuk mempersiapkan jalan. Nah, di sini Yohanes Pembaptis di sini untuk mempersiapkan jalan bagi siapa? Bagi Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, Yohanes terlebih dahulu menyampaikan tentang kabar baik itu. Sebagaimana akan datang yaitu juru selamat menghapus dosa manusia. Nah, di sini kita lihat lagi yang keempat di sini, Yesus sebagai pemenuhan nubuat. Di sini Yesus memenuhi nubuatan itu. Kita lihat dari ayat yang ke-11 tadi. Terus Yesus mengatakan bahwa di antara mereka yang lahir dari perempuan, Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar, tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar darinya. Siapa itu yang terkecil dari kerajaan surga? Terus dibilang terbesar darinya.
Artinya sininya itu artinya Yohanes Pembaptis. Yang datang dari kerajaan surga yang dibilang terkecil itu yang lebih besar dari kerajaan surga, yaitu adalah Tuhan Yesus. Terus Yohanes Pembaptis adalah yang besar di kerajaan surga, di sini membawa suatu realitas yang lebih besar dari yang luar biasa, yang melalui dengan kedatangan Yesus dan karya-karyanya. Di sini sebagaimana kita melihat karya-karya Tuhan Yesus di sini, dan bagaimanakah kita ya untuk mengetahui tentang keraguan kita tentang Tuhan Yesus. Di sini bagaimana menghadapi keraguan kita itu. Di sini kita melihat, mengalami atau keraguan dalam iman kita dapat kita lihat. Ketika kita mengalami keraguan dalam iman kita, kita harus melihat yaitu tadi karya-karya Tuhan Yesus yang sudah dia lakukan. Dan sebagaimana dia sudah melakukan mujizat demi mujizat kepada orang-orang yang memerlukannya. Nah, sini penting membawa berita kabar baik. Di sini Yesus mengajarkan tentang untuk terus mengabarkan tentang Injil kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini juga kita harus bisa memimpin yaitu tentang kerajaan Allah. Sebagaimana walaupun Yohanes Pembaptis ini adalah yang terbesar, kita dipanggil untuk mengutamakan kerajaan Allah. Terus di sini kita melihat dalam hidup kita dengan menghargai setiap peran dalam pekerjaan Tuhan. Di sini kita melihat tadi dari Matius ini bahwa keraguan tentang Yohanes Pembaptis terhadap Tuhan Yesus. Artinya tentang kedatangan Tuhan Yesus itu. Di sini tadi dia mempertanyakan, apakah engkau yang diutus? Apakah kami menantikan orang lain selain dia? Nah, Yesus menjawab kepada murid-muridnya itu, dikasih agar memberitahu kepada Yohanes Pembaptis. Di sini Yesus melakukan mujizat tentang orang-orang yang lumpuh, orang yang buta, dan orang yang mati dibangkitkan. Ya teman-teman, sebagai kesimpulan kita pagi hari ini, kita melihat Yesus adalah jawaban atas keraguan dan harapan bagi dunia. Di sini Yesus mengajarkan kita untuk mengatasi keraguan melalui pengenalan yang lebih dalam terhadap karya Tuhan Yesus. Melalui pekerjaannya terus yang nyata, kita menemukan harapan dan kenyataan tentang kerajaan Allah, membawa perubahan hidup kita. Kita dipanggil untuk percaya bahwa meskipun ada penderitaan, terus Yesus adalah jawaban dan harapan bagi kita. Ingat teman-teman, ketika kita mengalami setiap masalah dan persoalan, kita itu harus tetap ingat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sanggup melakukan apa yang kita alami dan apa yang kita minta. Percaya, jangan ragu-ragu, jangan ada kebimbangan lagi dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus sudah datang dan lahir, mati bagi kita dan bangkit untuk kita. Percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Dan jangan lagi berpikir bahwa akan ada lagi yang dalam penantian kita. Ada penantian kita, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu berbeda lagi. Nah, di sini tentang penantian tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ini, tentang kelahirannya, di sini adalah tentang mengabarkan tentang kabar baik bagi kita. Bahwa kita akan mendapatkan yaitu kasih karunia yang sempurna di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah ada dan sudah lahir, yaitu di mana? Bukan lagi di Bethlehem ya, bukan lagi di kandang domba, yaitu di dalam hati kita. Yesus lahir dalam hati kita, kita tetap harus menghidupinya, dan kita percaya dengan iman, dengan sungguh-sungguh, Yesus benar-benar ada dalam diri kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi namamu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kabar sukacita yang telah Kau berikan kepada kami buat hari ini Tuhan. Bila Tuhan kabar sukacita ini selalu terpancar dalam kehidupan kami,
dan selalu tumbuh dalam kehidupan kami. Bila kami tetap percaya dan tidak ragu akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga Tuhan menuntun kami di dalam setiap hal pekerjaan usaha kami dan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Kau menyertai kami senantiasa dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar, kami baca dan kami renungkan ya hari ini, biarlah menjadi berkat dan remah dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.